Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kami sampaikan dari pengurus Masjid Al-Kausar bahwasanya total pemasukan dari bulan Mei sampai hari ini saldo sebesar 6.495.955 rupiah. Saldo Masjid Al-Kausar besar 6.495.955 rupiah. Dana tersebut berasal dari sumbangan atau donatur dari jemaah Masjid Al-Kausar, serta kami sampaikan pula dapat bantuan untuk penambahan pembayaran tanah yang di sebelah kanan masjid dari keluarga yang tidak disebutkan namanya, hamba Allah, tetapi pahalanya diberikan untuk yang pertama Haji Maghrib Suparman bin Haji Saleh, yang kedua Haji Suwarso bin Bayan Sekan, yang ketiga Kurnia binti Antum sebesar 1.500.000 rupiah, dan pahalanya diberikan untuk almarhum. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang perlu disampaikan juga kepada para jemaah semua bahwasanya kekurangan pembayaran tanah yang ada di sebelah kanan masjid ini kurang lebih 50 juta rupiah, dan ada saldo tersimpan di bendahara yang saat ini belum bisa kami sampaikan, tetapi kekurangan total yang belum
Kita bayarkan sama Bapak Haji Patut kurang lebih 50 juta rupiah dari harga tanah sebesar 500 juta rupiah. Dan kami sampaikan pula dari pengurus PHBI Masjid Al-Kausar bahwasanya kami masih menerima Bapak Ibu jemaah yang ingin melakukan ibadah kurban insyaallah tanggal 17 Juni 2024 di Masjid Al-Kausar atau 1445 Hijriah. Kami dengan senang hati masih menerima dan menyalurkannya kepada yang berhak dan bisa menghubungi kami atau pengurus Masjid Al-Kausar, bisa juga menghubungi Bapak Ustaz Solikin serta pengurus masjid yang lain yang ada di masjid. Sewaktu-waktu kami siap membantu menyalurkan dan membersihkannya. Terus untuk yang bertugas pada hari ini yaitu untuk khatib sekalian imam yaitu Dr. Agus, Ustadz Rafi'i, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah Bilal saya sendiri. Untuk sebelum acara sholat Jumat kita mulai, kita baca Al-Fatihah 4 untuk almarhum yang telah memberikan sumbangan untuk wakaf tanah serta masyarakat maupun jemaah Masjid Al-Kausar yang sudah meninggal mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
minna wa ila bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah Allahu ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد سيد الاولين والاخرين حمد الساجرين حمد الناعمين حمد يقين الواعدين يا ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا والجميع المسلمين اللهم إنك علمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على رحمتك تنزلنا بها من حاجات وتطهرنا بها من جميع سائر درجات وتبلغنا بها khususnya di dalam jamiah di kubur muslimin muslimat mimman al-ardi wa al-aina wa Allahumma firlahum barhamhum wa kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ibah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار اللهم إنا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أشهد أن لا إله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami ma'idul muslimin wa 'anil salafi salih anna al-hubbata fiha ma kana ramadain. فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلم أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يكتب فقد لحوه. وفي حديث آخر فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari raya Idul Adha yang juga dikenal dengan hari raya Kurban, salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kepada kita bahwa ajaran Islam harus ditegakkan di muka bumi ini. Dan untuk menegakkannya, Idul Adha juga mengingatkan akan pentingnya berkurban dalam kehidupan kita sebagai muslim yang berkewajiban menegakkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks perjuangan di jalan Allah,
Pengorbanan menjadi lebih penting karena memang tidak mungkin perjuangan dapat berjalan dengan baik tanpa pengorbanan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Pengorbanan dalam perjuangan di jalan Allah itulah yang memang telah dicontohkan oleh para rasul terdahulu dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Dalam kaitan itu harus berkorban itulah dari sekian banyak ayat di Al-Quran ada firman Allah yang mengingatkan kita agar jangan sampai harta, anak membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhakum amwalukum wala auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Berdasarkan ayat di atas bahwa berkorban memang merupakan suatu keharusan bagi kita, dan kita pun sebenarnya siap untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan kita kemudian adalah tidak semua orang dapat dengan mudah mengorbankan apa yang mereka miliki untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan khotbah yang singkat ini perlu dibahas bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk dapat berkorban di jalan Allah. Paling kurang ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat berkorban di jalan Allah. Yang pertama, merenungi serta menghitung-hitung betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan bila kita telah menghitungnya, maka kita pun tidak akan bisa menghitung keseluruhannya, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Kita bisa melihat, bisa menghirup udara yang segar, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa makan dan minum dan sebagainya, merupakan betapa nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dan berkorban di jalannya merupakan salah satu wujud daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa la tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ali Imran ayat 92. Bila kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka kenikmatan yang Allah berikan itu akan ditambah, baik ditambah jumlahnya maupun ditambah daya gunanya, sehingga orang suka dan mengatakan bahwa apa yang dimilikinya membawa keberkahan. Bila ternyata kita tidak mau membuktikan rasa syukur itu, maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan siksanya yang sangat pedih. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Yang kedua, menghindari pembelanjaan yang sia-sia. Hal ini karena bagi orang muslim apa yang dilakukannya harus berguna, tak boleh sia-sia, termasuk dalam soal penggunaan harta. Hal ini pula yang menjadikan seseorang dapat mencapai keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sesungguhnya
Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 1-3. Larangan Allah dalam soal membelanjakan harta yang sia-sia bukan hanya agar seorang muslim termasuk orang yang beruntung, melainkan juga agar orang muslim tidak termasuk kelompok orang-orang yang menjadi saudara setan, karena hal itu termasuk pemborosan. Wala tubadir tabdiro innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 25-26. Jamaah Jumat rahimahullah yang ketiga, meneladani orang-orang yang berkorban di jalan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau. Banyak sekali di antara mereka yang begitu besar tingkat pengorbanannya, melebihi apa yang diharuskan. Di antara mereka misalnya pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang membawa semua uangnya dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar melakukan hal itu karena dia tahu keluarganya, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, telah siap untuk tidak ditinggali apa-apa. Begitu juga dengan Yasir dan Sumayyah, suami istri yang menjadi budak dan rela berkorban nyawa mereka demi mempertahankan iman. Bilal bin Rabah juga siap menderita dengan siksaan yang berat dari tuannya demi mempertahankan iman, dan masih banyak lagi. Kalau harus kita sebutkan tentu tidak mungkin. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim agar dapat berkorban di jalan Allah adalah dengan menghilangkan sifat materialistis jiwa kita masing-masing. Hal ini karena manakala sifat itu masih melekat dalam jiwa seseorang, sangat sulit baginya untuk dapat berkorban secara ikhlas di jalan Allah. Materialisme menjadikan seseorang menjadi begitu cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara baik dan buruk, hebat dan tidak hebat seringkali diukur dengan patokan materi, menguntungkan atau tidak secara materi. Nabi Muhammad SAW telah mensinyalir dalam suatu hadis yang panjang dengan istilah wahan, yaitu hubul dunya wa sakaratul maut wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Akhirnya dapat kita sadari bahwa berjuang di jalan Allah untuk menegakkan nilai-nilai Islam merupakan kewajiban yang harus diemban oleh kaum muslimin. Untuk itu diperlukan daya dukung yang besar bagi pelaksanaan perjuangan itu. Tanpa hal itu sangat sulit bagi kita untuk dapat melaksanakan perjuangan. Itulah sebabnya dituntut adanya pengorbanan dari kita semuanya, baik pengorbanan dari segi waktu, tenaga, pikiran, dana, hingga nyawa sekalipun. Marilah kita renungkan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya setiap rumah, fi kulli amin udhiyah, setiap tahun wajib berkorban. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, walam yahdoh, tetapi dia tidak mau berkorban, fala taqrabanna musholana, maka jangan dekati musola kami.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkorban membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal, wahai Allah, terimalah korban ini min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad, summa doha, kemudian baru disembelih. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki semangat perjuangan bagi tegaknya nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu berkorban dalam keadaan memang lapang maupun dalam keadaan sempit dengan segala yang kita miliki atau kemampuan kita. Mudah-mudahan pada tahun ini kita mampu untuk berkorban, sehingga amal yang paling bagus dalam tanggal 10 waktu berkorban itu adalah penyembelihan itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafadhal بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis sholati wassalamu ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' anna al bala'a wal ghalaa wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah